Uni Eropa tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan penghapusan bertahap peralatan buatan China dari infrastruktur vital. Dalam rencana terbaru yang diperkirakan akan diajukan Komisi Eropa pada 20 Januari 2026, Uni Eropa tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan penghapusan bertahap peralatan buatan China dari infrastruktur vital di kawasan itu. Langkah ini dinilai sebagai salah satu upaya memperkuat keamanan cyber dan ketahanan strategik jaringan penting di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pengaruh teknologi asing. Uni Eropa tengah menyiapkan aturan baru yang mewajibkan penghapusan bertahap peralatan buatan China dari infrastruktur vital. Dalam rencana terbaru yang diperkirakan akan diajukan Komisi Eropa pada 20 Januari 2026, Uni Eropa akan mengubah aturan yang semula bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum bagi semua negara anggota untuk menghapus secara bertahap penggunaan peralatan teknologi China dari infrastruktur penting seperti jaringan telekomunikasi, sistem energi surya, dan perangkat keamanan jaringan. Meskipun jadwalnya akan diatur berdasarkan tingkat risiko dan sektor masing-masing. Peralatan milik vendor teknologi China seperti Huawei dan ZTE menjadi fokus kebijakan ini. Perangkat mereka yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi generasi mutakhir sampai sistem energi kini dipandang memiliki risiko keamanan potensial, sehingga penghapusan alat-alat tersebut dipandang sebagai bagian dari langkah memperkuat kontrol atas infrastruktur kritis demi mencegah gangguan atau penyalahgunaan. Namun langkah ini tidak sepenuhnya mendapat sambutan hangat dari semua pihak. Negara-negara Eropa besar seperti Jerman dan Spanyol diketahui sebelumnya menolak pembatasan ketat terhadap vendor China. Alasan yang muncul termasuk biaya tinggi penggantian perangkat dan potensi gangguan layanan, sehingga keputusan akhir akan mempertimbangkan dampak ekonomi serta ketersediaan masuk alternatif dari luar kawasan. Langkah ini juga mencerminkan tren global di mana teknologi dan keamanan nasional semakin terkait, di mana ketergantungan pada pemasok asing dipandang sebagai risiko bagi stabilitas nasional. Di Amerika Serikat sendiri sejak 2022 telah ada pelarangan persetujuan peralatan baru dari vendor yang sama. Uni Eropa kini bersiap mengikuti jejak itu untuk perkuat standar keamanan dan strategis di seluruh bloknya. Berbagai sumber ada di channel. Masih di Prime Market Highlights pemirsa, China mempercepat program energi fusi nuklirnya dengan target ambisius mampu menghasilkan listrik berbasis fusi nuklir pada sekitar tahun 2030 melalui proyek besar bernama Burning Plasma Experimental Superconduction (tokamak) atau BESS, di mana langkah ini dianggap sebagai tonggak penting menuju era baru sumber energi bersih bagi umat manusia. Proyek BESS dirancang untuk membawa penelitian fusi nuklir dari tahap eksperimen ilmiah ke rekayasa skala besar yang mampu mendemonstrasikan produk listrik fusi. Fasilitas superkonduktor ini diperkirakan akan menunjukkan perolehan daya fusi bersih dan listrik pada sekitar tahun 2030. Sebuah peristiwa yang diibaratkan sebagai menyalakan lampu bertenaga fusi nuklir utama dalam sejarah energi. Energi fusi yang sering disebut sebagai matahari buatan berupaya meniru reaksi fusi yang terjadi di dalam matahari. Proses ini berpotensi menghasilkan energi besi melimpah dan relatif aman tanpa limbah radioaktif jangka panjang seperti di reaktor fisi. Pencapaian produksi listrik fusi akan menjadi lompatan teknologi yang belum pernah terwujud secara komersial di dunia. Lebih luas lagi, China bukan satu-satunya negara yang mendorong penelitian fusi nuklir. Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris juga mempercepat proyek mereka masing-masing dengan target produksi listrik fusi sebelum 2040. Proyek tokamak yang berkolaborasi internasional di bidang ini menunjukkan energi fusi kini berada di titik balik dari eksplorasi ilmiah ke demonstrasi energi nyata. China selama ini telah mencetak beberapa kemajuan penting dalam riset fusi nuklir, misalnya melalui perangkat eksperimental Advanced Superconducting Tokamak yang berhasil mempertahankan plasma stabil untuk durasi rekor panjang dan melalui investasi besar di fasilitas penelitian. Momentum-momentum ini kini berpusat pada proyek BESS yang diharapkan mempercepat realisasi energi fusi di akhir dekade ini. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, ekonomi China tercatat tumbuh 5% di sepanjang tahun 2025 lalu, di mana negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini mampu menjaga kinerja ekspor di tengah perang tarif dan tekanan deflasi. Biro Statistik Nasional China pada hari Senin ini merilis produk domestik bruto China meningkat 5% di sepanjang tahun 2025.
Meski demikian, angka pertumbuhan ini termasuk yang terendah dalam beberapa dekade terakhir, khususnya pasca pandemi COVID-19. Perekonomian negeri tirai bambu itu masih dibayangi pelemahan belanja konsumen serta krisis utang berkepanjangan di sektor properti. Sementara itu pada kuartal 4 2025, ekonomi China tercatat tumbuh 4,5% secara tahunan. Dan meski angka ini sedikit lebih baik dari perkiraan analis, namun tetap menunjukkan perlambatan yang cukup tajam, khususnya pada momen menjelang akhir tahun dan menjadi yang paling lambat dalam 3 tahun terakhir. Angka pertumbuhan 5% sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa China masih bisa menjaga kekuatan sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia yang ditopang oleh kinerja ekspor. Resiliensi tersebut terjadi di tengah naik turunnya tensi perang dagang dengan Amerika Serikat. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi surplus neraca dagang China yang tercatat sebesar 1,2 triliun dolar Amerika. Realisasi tersebut menjadi angin segar bagi perekonomian China yang masih dalam tekanan deflasi hingga krisis sektor properti yang belum usai. Berbagai sumber, IDX Channel. Populasi China kembali mencatat penurunan pada 2025 dan terjadi untuk tahun keempat berturut-turut. Penurunan ini semakin menegaskan tantangan demografi serius yang dihadapi Beijing. Populasi China kembali mencatat penurunan pada 2025 dan terjadi untuk tahun keempat berturut-turut. Populasi China pada 2025 turun sebesar 3,39 juta jiwa menjadi 1,405 miliar penduduk. Menurut data resmi yang dirilis pemerintah, penurunan ini lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan tren penyusutan populasi yang kian menguat sejak 2022. Biro Statistik Nasional China mencatat jumlah kelahiran pada 2025 hanya mencapai 7,92 juta, terendah dalam beberapa dekade. Angka ini turun tajam dari 9,54 juta kelahiran pada 2024. Sementara itu jumlah kematian meningkat menjadi 11,31 juta, memperlebar selisih negatif antara kelahiran dan kematian. Adapun penyusutan dan penuaan populasi dinilai menyulitkan upaya China mendorong konsumsi domestik dan menekan beban utang. Ratusan juta penduduk diperkirakan akan keluar dari angkatan kerja saat dana pensiun kian terbatas. Meski demikian, para ahli memperkirakan angka kelahiran berpotensi naik sementara setelah China mempermudah aturan pernikahan pada Mei 2025. Berbagai sumber, IDX Channel.